Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Kita lanjutkan kajian surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma di atasnya satu ayat. Ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما, dan ketika al-insan, ini orang kafir, ya. Dijelaskan bagaimana karakter atau sifat orang kafir, deskripsi orang-orang kafir. Idza ma btalahu rabbuhu, apabila rabbuhu, apa artinya rabbun? Tuhannya. Mabtalahu, ibtala yabtali. Apa ibtala yabtali? Ibtila, bala, menguji. Ya, jadi diperhatikan katanya ibtala, menguji. Ai idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bin ni'mah. Apabila Tuhannya ikhtibar apa? Ulangan, ujian, imtihan, demikian juga bin ni'mah, dengan nikmat. Ya. Jadi dalam ayat disebutkan bahwasanya nikmat itu pun adalah ujian. Ya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selayaknya ujian itu dia soalnya beda-beda. SD, SMP, SMA, apalagi S1, S2, S3, semakin tinggi jenjangnya, semakin apa? Semakin susah. Nah, makanya semakin tinggi kedudukan kita, maka ujiannya pun semakin berat. Ada yang diuji dalam hal ini, yang pertama bagaimana orang kafir ketika diuji dengan nikmat, ya, bagaimana. Dan ini seharusnya menjadi, dan selayaknya, selazimnya menjadi pelajaran bagi kita. Apa nih kata orang kafir ketika diuji dengan nikmat? Fa akramahu wa na'amahu. Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tadi akramahu. Akrama apa artinya? Nah, kalau karuma mulia, akrama memuliakan, syarufa asyrafa, sama. Jadi wazan af'ala ta'diyah. Wa na'amahu, memberi nikmat. Ai akramahu bil ghani wal bil ghina wal yasar, dengan ghina, kekayaan, wal yasar, dan kelapangan. Artinya orangnya mempunyai kekayaan, ya. Wa ja'alahu muna'aman fid dunya, dan Allah menjadikannya muna'aman, diberi nikmat, ya. Dengan apa? Bil banina, dengan banin, keturunan, anak, putra putri. Ya, jadi ini syukur. Ada orang yang tidak punya keturunan, ya. Maka ini keturunan ini bahkan sebagian menjadi kadang menjadi cobaan, ya. Bahkan takatsurun fil amwali wal aulad. Wah, anakku gitu. Anakku kam. Nah, jadi berbangga. Nah, ini nikmat yang Allah berikan, karena tidak semua, bahkan kata Syekh Sya'rawi, rezeki itu, di antara rezeki yang utama itu, yang besar itu, kita kan sering melihat rezeki itu adalah bentuknya, apa bentuknya?
duit, maka kita syukuran ketika ada duit, rezeki yang kasat mata. Padahal di antara rezeki utama, tahu pen apa rezeki yang utama? Selain iman, rezeki yang utama itu adalah anak yang soleh. Ya, jadi rezeki anak yang soleh. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak-anak yang soleh. Dia Naira, Yeda, bangun. Dikaruniai anak yang soleh. Bagaimana agar kita mendapat anak yang soleh? Tipsnya bagaimana? Naira? Bagaimana supaya kita mendapat anak yang soleh? Maka kata Hubabah, kan Hubabah ibunya Habib Umar. Bagaimana kok anaknya soleh-soleh gitu loh? Ada Habib Umar, ada Habib Al-Attas, kemudian ada Habib Masyhur. Nah, semua ini kan alim-alim. Ada yang di Qadhi, ada yang jadi Habib Umar, ya, Darul Mustafa. Apa? Bagaimana caranya? Solehkan dulu dirimu. Sudah? Solehkan dulu dirimu. Maka insya Allah Anda mendapat anak-anak yang soleh. Ini gimana nih? Fa'akramahu bil banina, dengan keturunan. Yang kedua, wal jahi. Jah apa jah? Kedudukan, posisi penting. Orang ini punya apa? Punya otoritas untuk memimpin, ya. Punya kepangkatan, punya jabatan, punya kewenangan. Ini pun nikmat yang Allah berikan. Bukan nikmat, ini adalah ujian. Tadi kan ibtalahu, diuji. Dengan apa? Diuji dengan anak. Wattaqu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu apa ayatnya? Auladukum fitnah. Fitnah, ujian. Jadi semua anak itu adalah menjadi ujian bagi kita. Amwal, demikian juga harta ujian. Bin ni'mah was sultan. Was sultan, kekuasaan, ya. Fayaqulu rabbi akraman, ay fayaqulu rabbi ahsana ilayya. Ini orang kafir, ya. Ahsana ilayya, berbaik kepadaku, bima a'tani minan ni'am alladhi astahiqquha, dengan nikmat yang Allah berikan, allati astahiqquha. Jadi dia menyebutnya nikmat ini memang aku yang berhak. Wa innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Oke. Walam ya'lam, dia mengatakan, aku ini hasil usaha kerja keras saya sehingga saya dapat nikmat, dapat karunia, ya. Ini hasil kerja keras saya. Walam ya'lam anna hadza ibtila'un ayashkuru am akfur. Ayashkuru am yakfur. Dan dia tidak paham, tidak mengerti, tidak memahami bahwasanya kekayaan tadi, anak, keturunan, kekayaan, jabatan, kekuasaan itu adalah ujian. Pilihannya dua, yashkur, yakfur. Yashkur apa artinya? Yakfur, kufur. Ya, kufur di sini artinya tidak bersyukur. Berterima kasih atau tidak? Oke, ini orang yang posisi pertama ketika diberi nikmat. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau tadi kekayaan, nih kebalikannya yang kedua. Jadi Al-Qur'an tuh sering ketika dia bercerita surga, maka kemudian bercerita neraka. Ketika bercerita nikmat, kemudian azab. Ini apa? Inilah yang disebut dalam Islam agar kita senantiasa dalam posisi wasatan. Bercerita surga, kayaknya aku nih masuk surga nih, pasti dah. Bercerita neraka, nah di situ kita posisinya nanti berada di tengah-tengah. Jangan terlalu aman, jangan terlalu pasti, jangan terlalu juga takut. Jadi ada optimis di sana. Jadi ada tengah-tengah. Ai amma idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bil faqri wa tadyiqir rizqi. Dan apabila, nah ini kondisi kita sekarang, ya. Banyak orang yang sekarang dalam kondisi kesulitan ekonomi, himpitan ekonomi. Nah, ini bagaimana? Kalau ini orang kafir, maka kita harus berlaku sebaliknya, ya. Amma idza ikhtabarahu wa imtahanahu rabbuhu bil faqri. Jadi ini jelas ujian juga. Ujian bil faqri, dengan kefakiran, kemiskinan, ya. Wa tadyiqir rizqi, dan rizki yang sempit, susah. Ekonomi sulit, ya.
semua naik. Bagaimana sifat orang kafir yang harus kita jauhi? Fayaqulu rabbi ahanan. Maka dia berkata, orang ini, insan al-kafir ini berkata, rabbi ahanan. Tuhan menghinakanku. Ya tak? Ay fayaqulu ghafilan anil hikmah. Dia berkata, omongannya, jadi orang tuh tergantung omongannya. Ghafilan anil hikmah. Lupa tentang hikmah. Apa hikmah dibalik kemiskinan itu. Ya. Misalnya begini, sederhana saja. Misalnya kita berdoa. Bapak ini berdoa pengen kaya gitu. Ya, pengen kaya. Ya Allah, saya pengen mobil, pengen ini, pengen kaya. Tetapi kok nggak dikabulkan gitu loh. Jadi kita harus berhusnuzan. Sangat mungkin, kata Syekh Sya'rawi, bahwasanya Allah tuh senang mendengar doa-doa kita. Jadi Allah. Jadi kita ingat. Jadi kita husnuzan. Sama misalnya Yeda. Nih contoh Yeda. Yeda misalnya mau permen. Yeda. Jadi Allah tuh sangat tahu kebutuhan dan sangat tahu kebaikan hambanya. Yeda mau permen. Tapi Yeda nih apa namanya? Ini apa nih? Bingusan. Apa bingusan? Batukan. Nah, sekarang Yeda kan belum paham nih. Yeda taunya permen itu enak, ya enggak? Permen itu enak. Nah, sekarang Babah nih sebagai orang tuanya Yeda, sayang enggak ada sama Yeda? Sayang. Babah kasih enggak ada permennya? Kasih. Enggak. Karena sayang Yeda, kalau dikasih Yeda nanti tambah batuk. Yeda taunya pokoknya permen enak. Nah, itulah hikmah. Kenapa misalnya Allah tidak memberikan kekayaan kepada hambanya tertentu? Karena dikhawatirkan ketika diberi kekayaan, hambanya ini akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna rabbi ahanan bi tadyiqir rizqi alayya. Oh, Allah ini menghinakanku, Allah ini. Wah. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, wa hadhihi sifatul kafiril ladzi la yu'minu bil ba'si. Ini adalah sifat orang kafir yang tidak beriman dengan ba'ats, kebangkitan. Nah, kita ini punya keimanan dengan kebangkitan. Nanti kita akan dibangkit. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa. Akan dibangkit semua. Sama. Dibangkit dari kuburnya masing-masing. Wa innamal karamah indahu wal hawan bi kasratil hadzi fid dunya wa qillatihi. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya al-karamah, kemuliaan itu adalah dunia. Barometer, ukurannya itu dunia. Dunia apa? Kalau orang kaya berarti mulia. Kalau orang miskin berarti hina. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia itu, yang paling mulia itu yang paling takwa. Baik kaya atau miskin. Ada orang miskin, dia takwa, berarti dia mulia. Ada orang kaya, dia takwa, berarti dia mulia. Ada orang kaya, dia tidak takwa, tidak mulia. Yang parah, miskin, tidak takwa pula. Ini hidup lagi. Ya kan? Nah. Bika fi dunya wa qillatihi. Jadi barometernya kaya dan miskin. Nah, sekarang kan orang melihat seperti itu. Padahal kita tidak tahu. Ada orang yang compang-camping tapi terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Orang yang hina. Uwais al-Qarni. Sampai Nabi titip salam, sampai Nabi memerintahkan Abu Bakar, Umar cari tuh Uwais al-Qarni. Apa perbuatan Uwais al-Qarni ini? Tahu kan? Dia berbakti kepada orang tua. Nah, wa ammal mu'min, maka asma orang mukmin fal karamah indahu, maka kemuliaan itu ayyukrimahullahu bi ta'atihi wa taufiqihi. Ketika Allah memberikan kemuliaan, mendapat taufik dan hidayah, mendapat petunjuk. Taufik itu petunjuk. Waffaqa yuwaffiqu al-muaddi ila hazzil akhirah. Jadi investasi akhirat. Jadi kita harus berhitung apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi investasi akhirat, tambahan-tambahan. Makanya Babah tulis kemarin bagaimana mengakhiratkan dunia. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut kepada Allah mendapat 2 surga. Ya ta? Mudah-mudahan kita sebelum saatnya sudah merasakan surga sebelum saatnya. Wa in wasa'alihi dunya hamidahu wa syakarah. Ini orang mukmin ketika dia mendapat wasa'a, diluaskan rezekinya, hamidahu wa syakarah. Dia bersyukur dan memuji alhamdulillah. Wa innama ankara dzalika 'alal insani qawluhu rabbi akraman wa qawluhu rabbi ahnan. Nah,
Kenapa Allah memungkiri pernyataan mereka itu Rabbi akraman, Rabbi ahanan? Innama qala dzalika ala wajhil fakhr wal kibr. Jadi mereka mengatakan tuh ketika akraman itu karena kesombongan. Ya kan? Allah tuh memuliakan aku coba. Sedangkan kamu tidak. Dia sombong. La ala wajhi syukr, bukan karena bersyukur. Akraman tadi. Wa qala ahanan ala wajhi tasyakki minallahi wa qillatis sabri. Sementara Rabbi ahanan itu kenapa? Karena dia mengadu, kemudian dia tidak sabar. Ya, berkeluh kesah. Wa kana al-wajib alaihi, dan wajib atasnya ayashkura 'alal khair, bersyukur atas kebaikan, wa yasbira 'alal syarr, dan bersabar atas keburukan, karena kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menjadi manusia yang bersabar dan bersyukur di setiap kesempatan, karena ini adalah sifat-sifat orang yang mukmin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.